Shalom, sahabat Empu di Surga, bersama Video Karma Ministry Studio. Sekarang saya sudah sedikit lega bisa keluar rumah, walaupun hanya dekat-dekat. Saudaraku, saya berada di areal BKP atau Banjir Kanal Timur. Ya, kalau ini pengen tahu seperti ini, saudara. Jadi ini kalinya, ya, ada kali, kemudian ini taman, di situ ada jalan raya, dan saya akan duduk di sini walaupun agak sedikit berisik ya saudaraku ya, tapi tidak jadi apa, asalkan ada yang bisa disampaikan di luar rumah ya. Biasanya hanya di dalam rumah, sekarang saya di bawah pohon yang sangat rindang ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu metode mudah menyampaikan Injil. Metode mudah menyampaikan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya adalah teacher trainer evangelism. Artinya, saya adalah guru untuk memuridkan penginjil. Jadi, saya yang mengajari atau saya yang berikan training kepada mereka untuk bisa menyampaikan Injil dengan mudah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya saudara juga ingin tahu bagaimana bisa menyampaikan Injil dengan mudah. Ya, biasanya kalau kita disuruh nginjil tuh, saya dulu kalau disuruh nginjil, nggak bisa, saya nggak bisa ngomong gitu ya saudara ya. Itu bukan karunia saya itu. Saya nggak punya karunia untuk menginjil. Bagaimana dong? Nah, sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya menyampaikan Injil itu tidak serumit atau tidak sengeri apa yang sudah dipikirkan saudara-saudara kita yang lain. Oke, saya akan mengajarkan kepada saudara ya untuk menyampaikan Injil dengan metode yang sangat mudah, saudaraku. Hal pertama yang saudara harus lakukan adalah menjalin persahabatan terlebih dahulu. Apa saudara? Menjalin persahabatan dengan seseorang atau saudara atau teman yang Anda temui atau yang menjadi target penginjilan Anda. Apa itu yang dimaksud menjalin persahabatan? Begini saudaraku, menjalin persahabatan yang pertama kali adalah kita harus kenali dia dulu ya, sehari-harinya tuh apa, terus kehidupan sehari-harinya itu apa kegiatannya, apakah dia ngantor, bekerja di kantor, atau dia wirausaha, atau dia bekerja di rumah, atau profesi apapun ya. Sebab dengan kita menjalin hubungan persahabatan, komunikasi menjadi lancar, tidak akan kaku lagi saudara. Oke? Nah, setelah menjalin persahabatan, terus kita bisa enak, bisa akrab, berbicara dengan seseorang yang kita ketemui. Yang kedua adalah kita harus mulai pelan-pelan tahu latar belakang rohani ya saudara. Contohnya misalkan kita bertanya ya kepada bapak atau ibu atau kakak atau adik, om, tante, siapa yang kita temui tadi, kita akan bertanya begini. Jadi saudara bisa bertanya, maaf, misalkan di bapak, maaf bapak, maaf ibu, apakah bapak atau ibu
itu merayakan Lebaran atau Natal, maaf lo ya, gitu. Pasti nanti dia akan menjawab. Misalkan dia, oh dek saya merayakan Lebaran. Nah otomatis kita tahu latar belakang keyakinannya ya, atau agamanya. Atau oh dek saya merayakan Natal. Kita juga tahu apa latar belakang rohaninya. Saudara, setelah kita mengetahui latar belakang rohani, apapun latar belakang rohani mereka atau keyakinan mereka, apapun agama mereka, tentu mereka mempunyai kesaksian di dalam kehidupannya. Nah, pelan-pelan kita akan pancing ya. Coba dong ibu atau bapak atau adik cerita dong apa cerita dalam kehidupan, mungkin ada yang perlu diceritakan sama saya. Atau kalau orang yang merayakan Natal, dia akan dengan mudah menerima kalimat kesaksiannya dong gitu, diminta untuk bersaksi ya. Nah, kalau sudah diminta untuk bersaksi, kita juga akan mengetahui bagaimana seseorang yang sedang menjadi target kita ya. Kemudian setelah kita tahu kesaksiannya, itu kesaksian pribadi, kemudian kita akan bertanya kegiatan rohaninya ya. Apapun agamanya, apapun keyakinannya. Kalau kebetulan yang kita temui itu saudara, ada kegiatan rohani, entah itu di masjid atau entah itu kegiatan rohaninya itu di gereja, kita akan tahu sebenarnya apa yang kita lakukan ini untuk semakin memudahkan kita untuk berkomunikasi, sehingga kita mempunyai dua arah dialog, bukan monolog ya. Jadi dua arah. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa orang ini sudah enak diajak ngobrol, masuklah ya, masuk, tapi harus hati-hati ya. Masuknya begini, maaf ya kalau saya mungkin ketemu ibu ya, ini simulasinya saya sendiri. Saya akan bertanya, maaf ibu, apakah ibu sependapat dengan saya? Sekarang ini kan era atau masa pandemi ya bu ya. Pasti dia akan bilang iya. Nah, di masa pandemi ini ibu dan saya kan pasti banyak mendengar kabar banyak orang yang meninggal karena kena COVID, kena virus ya, corona 19. Pasti dia akan mengiyakan saudaraku. Nah, setelah mengiyakan pasti dia akan sepakat masuk dalam pertanyaan seperti ini. Ibu, apakah ibu sependapat bahwa semua manusia akan meninggal dunia? Pasti ibu itu akan mengatakan, oh iya, saya sepakat, saya setuju, gitu ya. Nah, setelah dia setuju, sepakat bahwa sewaktu-waktu dia juga akan meninggal, kemudian tanyakan begini saudaraku, apapun keyakinan mereka, bertanyalah seperti ini. Maaf ya ibu, saya mau bertanya bu, ya andai kata loh bu, andai kata ibu meninggal dunia saat ini, apakah ibu yakin pasti masuk surga? Dengar dan perhatikan jawabannya. Ada yang bilang yakin, ada yang bilang belum tentu, ada yang tidak tahu, ada juga jawaban terserah Allah saja, terserah Tuhan saja. Banyak saya menemui saudara hal yang seperti ini, orang menjawabnya nggak jauh dari jawaban yang seperti saya katakan tadi. Nah, setelah
ditanyakan tadi, dia tidak tahu, kemudian tanyakan lagi. 2 pertanyaan saja. Yang kedua, andai kata loh Bu, ini andai kata ibu meninggal dunia, terus kemudian ibu itu menuju surga ya Bu ya. Nah pas baru di pintu surga Bu, Allah itu bertanya, begini bertanya. Misalkan ibu namanya siapa gitu, oh ibu katakan ibu Sinta. Oh, oke. Allah akan bertanya, hei Sinta, apa alasanku sehingga aku mengizinkan engkau masuk surgaku? Ya, jadi apa alasan? Nah, kira-kira ibu Sinta tadi bisa menjawab atau tidak? Yang saya temui, mereka rata-rata tidak bisa menjawab, saudaraku. Ya, tidak tahu jawabannya. Gitu ya, itu pertanyaan kedua. Kemudian kita akan membuat kesepakatan lagi. Silir anginnya ya, jadi saya juga terbawa suasana ya, saudara. Di sana berisik, banyak motor, mobil, tapi di sini silir karena di sini ada sungai ya, BKT tadi. Oke, saya lanjutkan. Kemudian tanyakan, Ibu, apakah Ibu setuju bahwa masuk surga itu harus berbuat baik? Rata-rata mereka akan bilang setuju, karena di ajaran mereka atau di ajaran agama apapun harus berbuat baik, pasti setuju. Nah, setelah setuju ya bahwa masuk surga apakah harus dengan berbuat baik, nah kemudian katakan kepadanya, Ibu, saya mempunyai kabar yang sangat baik. Oh, pasti dia akan bertanya, apa itu? Ya, kabar baiknya yaitu hidup kekal atau surga, karena surga sifatnya abadi. Hidup kekal atau surga itu adalah anugerah ya, anugerah Allah. Karena yang kita ajak dialog Ibu Sinta ini adalah orang Kristen ya, pasti beliau ini akan mengenal ayat ini. Oke Bu, itu ada di dalam Roma 6 ayat 23b ya. Karunia Allah hidup kekal dalam Kristus Tuhan kita. Karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Tuhan kita ya. Kemudian hidup kekal di surga Bu tidak bisa kita dapat karena usaha atau karena upah atau karena bayaran ya. Jadi ayatnya di Efesus ya saudara ya, ayatnya di dalam Efesus 2 ayat 8-9 saya bacakan untuk saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, saya mau bertanya kepada Anda semua yang sedang menonton video ini. Apakah saudaraku pernah dapat hadiah? Mungkin dari orang tua, dari saudara, dari teman, dari sahabat, dari rekan. Hadiah, misalkan diberikan hadiah ya. Pasti jawabannya pernah. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah Anda menerima hadiah dari seseorang, apakah Anda harus membayar? Pasti jawabannya tidak, kan itu hadiah, ya nggak bayar dong. Jadi artinya
gratis ya. Gratis itu sama dengan cuma-cuma. Cuma-cuma itu sama dengan tidak usah membayar. Ya saudaraku, bahwa makna rohaninya ialah hidup kekal, itu adalah gratis saudaraku. Hidup kekal yang di surga itu adalah gratis, cuma-cuma, tidak usah membayar. Ya, gratis, cuma-cuma, tidak usah membayar. Itu untuk masuk surga. Tetapi sekalipun itu diberikan oleh Tuhan secara gratis, secara cuma-cuma, semua orang tidak bisa mendapatkan. Semua orang tidak bisa masuk surga, saudaraku. Apa alasannya? Alasannya adalah dosa, dosa. Karena dosa. Oke, saya akan ceritakan mengenai dosa. Ini bagaikan minum pil satu hari 3 kali, saudaraku. Ya, pil yang pertama, misalkan Anda bisa menolong seseorang, entah dia sedang kekurangan beras atau kebutuhan lain, Anda bisa menolong, Anda punya stok, tapi Anda tidak mau memberikan pertolongan. Itu dosa atau tidak, saudara? Dosa, satu ya. Kemudian yang kedua, saya dekat ini dengan jalan raya, ada anak kecil yang mau menyeberang ke sana, saudara. Tapi saya cuek saja, saya tidak mau tolong, saya tidak mau seberangkan anak itu. Tidak mau membantu, tidak mau menolong juga. Ini dosa tidak? Dosa. Sudah 2 ya. Kemudian Anda berpikiran akan membalas dendam kepada seseorang yang pernah mungkin menyakiti Anda, pernah mengecewakan Anda, ya. Ada suatu ketika terlintas ingin mencelakakan seseorang yang sangat menyakiti hati Anda. Hanya di dalam pikiran, ketika Anda bertemu, Anda punya pikiran, ingin saya celakakan, ingin saya bunuh. Tetapi itu hanya di pikiran saja, Anda tidak melakukannya. Itu dosa atau tidak? Dosa kan? Dosa. Itu sudah 3. Jadi dalam 1 hari, Anda sudah melakukan 3 kali dosa. Kita hitung, kalau 1 bulan kita buat 30 hari, dalam 1 bulan Anda sudah melakukan 3 kali 30 dosa sama dengan 90 dosa. Di dalam 1 tahun, 1 tahun adalah 12 bulan. Ya. Dikalikan 90 kali 12 pasti. Ya, tadi kan 90 kali 12 berapa sih? 1000 lebih. Oke. Saya kasih 1000 saja ya, 1000 dosa. Di dalam 1 tahun, saudara melakukan 1000 dosa. Andai Tuhan memberikan usia panjang kepada saudara, mau usia berapa? 70, 80, 90, oke kita ambil yang tengah ya. Misalkan 80 tahun. Nah, kalikan saja dalam 1 tahun, saudara melakukan 1000 dosa kali 80 tahun sama dengan 80.000 dosa. Tuh, seumur hidup Anda melakukan 80.000 dosa, saudaraku. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Saudaraku, hal dosa adalah melanggar perintah Allah ya. Jadi dalam seumur hidup saudara memilih 80 tahun, berarti 80.000 dosa atau pelanggaran, melanggar, memberontak kepada Allah.
ya. Jadi makna rohaninya saudara, jadi kalau dibalik misalkan Anda juga dari 80.000 hanya melakukan satu kali dosa, itu juga tidak menjadi patokan atau standar Allah. Jadi orang baik pun kalau dihitung dengan standar atau patokan Allah, sangat banyak dosanya saudaraku. Yang kedua, manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dulu tuh usaha sendiri untuk dapat masuk surga ya. Dulu usaha sendiri untuk dapat hidup kekal di surga. Kemudian pertanyaannya, harus sebaik apakah kita? Tadi kita sudah setuju bahwa masuk surga itu karena perbuatan baik ya saudaraku. Jadi harus sebaik apakah kita? Saya tunjukkan ayatnya. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus sempurna. Jadi satu dosa pun tidak bisa kita mendapatkan surga atau hidup kekal. Seperti ini ada sebuah ilustrasi, saudara. Sekarang musim hujan, petir, angin. Misalkan Anda kedatangan tamu nih ya, teman-teman sahabat Anda, tapi situasinya tidak memungkinkan Anda membeli kue, membeli jajanan di luar rumah karena hujan, petir, badai, dan Anda merasa harus memberikan sesuatu untuk dimakan oleh teman-teman Anda. Kemudian Anda membuka ini ada angin ya saudaraku, membuka kulkas, ternyata Anda punya 10 butir telur. Nah dari 10 butir telur Anda mau bikinlah sesuatu makanan ya, mungkin itu juga ini ada angin nih saudaraku ya, tapi nggak apa-apa. Jadi dari 10 butir telur Anda mau bikin makanan. Telur pertama Anda pecahkan, bagus. Telur kedua bagus, telur ketiga Anda pecahkan, bagus, telur keempat, kelima, dan akhirnya telur ke-9 pun itu bagus saudaraku ya. Nah begitu Anda yakin bahwa telur itu bagus semua, kemudian telur yang ke-10 Anda juga langsung pecahkan saudara. Begitu Anda pecahkan, tahu nggak saudara, telur itu sangat-sangat busuk ya, telur itu busuk. Tapi karena sudah tidak ada lagi stok, bagaimana lagi? Telur busuk tadi saudara tetap aduk ya menjadi suatu makanan. Pertanyaannya, setelah makanan dari telur yang tercemar dengan satu telur busuk tadi, apakah layak dimakan? Apakah layak diberikan kepada sahabat-sahabat Anda? Pasti jawabannya tidak layak ya saudaraku. Demikian juga halnya dengan masuk surga ya, karena Bapa menghendaki kita sempurna, sekalipun dari 10 telur 9 yang bagus tapi satu yang busuk, itu juga tidak layak masuk surga. Kalau dibalik, misalkan 9 bagus 1 busuk, tidak layak, karena patokan Allah itu harus sempurna gitu. Jadi satu dosa saja sudah mencemari hidup kita dan membuat kita tidak layak di hadapan Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian harus ada cara yang berbeda ya. Mari kita melihat bagaimana
caranya Allah. Saudaraku, bagaimana sifat-sifat Allah? Saya bertanya. Ya, tentu sifat Allah ada kasih dan ada adil, bukan? Ya, bagus. Jadi sifat Allah kasih dan adil, pemurah, pengampun dan sebagainya. Tapi saya akan mengambil kasih dan adil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada pendapat yang keliru mengenai Allah. Ya, Allah mereka pandang sebagai profil atau figur seorang kakek yang sangat menyayangi cucunya. Ya, seorang kakek kalau cucunya nakal, apakah dihukum? Apakah dicubit? Tidak, kan? Karena dia sangat mengasihi cucunya, saudaraku. Nah, seperti itu pandangan kita atau pandangan orang mengenai Allah, bahwa Allah itu hanya mengasihi, hanya menyayangi, kalau salah tidak mau menghukum. Dan ada pandangan yang keliru. Ya, mereka memandang Allah itu seperti polisi yang adil. Saudaraku, kalau saudara melanggar lalu lintas, misalnya ada lalu lintas ya, biasanya ada polisi. Seorang polisi yang adil, apabila ada pelanggar lalu lintas, langsung ditilang, ya, langsung dia harus didenda. Itu polisi yang adil, saudaraku. Nah, seperti itulah pandangan keliru sebagian atau kebanyakan orang. Tapi sebenarnya sifat Allah itu adalah kasih sekaligus adil, saudaraku. Apa, saudara? Kasih sekaligus adil. Itu adalah sifat Allah. Kan ada dilema ya, saudara. Katanya mengasihi tidak mau menghukum, tapi Allah itu adil. Jadi setiap orang salah harus dihukum, gitu kan? Ada di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Ya. Jadi upah dosa itu maut. Maut itu adalah neraka, saudara. Jadi setiap orang berdosa dihukum masuk neraka. Ya. Saudaraku, saya selesaikan bahwa di 5 Allah kasih tidak menghukum, Allah adil menghukum orang yang bersalah. Kemudian bagaimanakah kasih dan adil ini bertemu, saudaraku? Saudara, saya ada sebuah cerita tentang seorang jenderal, namanya Jenderal Jack. Ya, Jenderal Jack ini mau maju ke medan perang. Seorang jenderal, ya, hanya memerintahkan anak buahnya, saudaraku. Ya, diperintahkan, oke, kita mau perang, semua perlengkapan harus dibawa, termasuk perbekalan makanan, minuman, itu tidak boleh kurang. Ya, singkat cerita, mereka berangkat mau ke berperang, saudara. Nah, ketika mereka sedang berkemah, ya, karena merasa lelah, dia bertanya sama penjaga makanan atau perbekalan konsumsi, ya, saudaraku. Dia tanya gitu, "Kopral, bagaimana dengan makanan? Bagaimana dengan minuman?" "Siap, Jenderal, semuanya beres, masih banyak stok." Ya, itu pada malam hari. Pada esok harinya, sang penjaga perbekalan lapor, "Siap, Jenderal, lapor." "Iya, Kopral, ada apa?" "Ya, Jenderal Jack, kita kecolongan." "Lah, kecolongan apa? Itu kan penting, perbekalan makanan. Kenapa kau tidak jaga dengan baik?" "Iya, Jenderal, ternyata ada yang mengambil perbekalan makanan kita." "Oke, kalau begitu jaga baik-baik ya." "Baik, Jenderal." Kemudian malam harinya dia juga lapor kembali
bahwa persediaan makanan atau perbekalan itu baik-baik saja. Tapi besoknya dia lapor lagi, siap Jenderal Jack katanya. Saya lapor bahwa kita kehilangan lagi makanan perbekalan kita, ada yang mencuri. Nah, sangat-sangat penasaran si Jenderal Jack. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk berjaga-jaga pada malam ketiga. Siapa sebenarnya yang mengambil atau yang mencuri makanan? Saudaraku, agak disingkat cerita bahwa malam itu tertangkaplah pencurinya. Dan pencuri ini besoknya dihadapkan kepada sang jenderal, dan sang jenderal langsung memerintahkan agar pencuri ini dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 50 kali. Ya. Ketika sang pencuri makanan dibawa ke tengah lapang, ya, tanah lapang begitu, di situ sudah banyak para prajurit, sudah banyak mereka akan menyaksikan eksekusi hukum cambuk. Ya, tapi seorang pencurinya ini wajahnya ditutup, ya, ditutup, dia tidak kelihatan. Nah, si orang-orang di situ bisik-bisik, ya. Coba, saya pengen tahu, kalau Jenderal Jack tadi tidak menghukum pencuri ini, berarti dia tidak mempunyai kasih. Berarti tidak adil, gitu. Kita lihat, katanya. Kemudian sang jenderal memerintahkan, buka dulu itu tutupnya. Begitu tutup, kepala dibuka, betapa gemetarnya si jenderal. Siapa saudara pencurinya? Pencurinya adalah ibunya Jenderal Jack itu sendiri. Makanya ribut anak buahnya, prajurit-prajurit. Tuh ibunya, mau nggak dia menghukum? Kalau dia tidak menghukum, berarti jenderal itu tidak adil. Kita cabut aja, jangan ikut jenderal. Ya, kemudian yang sebagian juga berkata, aduh jenderal, kalau benar-benar ibu yang melahirkannya itu dihukum cambuk, jenderal itu tidak mengasihi ibu. Ada dilema. Ya, kemudian dilema ini diselesaikan sang Jenderal Jack seperti ini, saudaraku. Dia mendekati ibunya, kemudian ikatan-ikatan di tubuh ibunya tadi dilepaskan. Kemudian dia bilang, ibu di sini saja. Kemudian dia melepaskan baju kebesarannya. Semua prajurit, semua orang di situ heran. Apa yang akan dilakukan Jenderal Jack? Apa yang terjadi, saudaraku? Dia mendekati sang algojo yang siap untuk mengeksekusi, yaitu cambuk 50 kali. Dia bilang, akulah ganti hukuman ibuku, cambuklah aku. Nah, saudaraku, ada sebuah makna rohani yang luar biasa, ya. Jadi keadilan memang harus ditegakkan, saudaraku, harus dijalankan, dan kasih harus dinyatakan. Dia sudah menyatakan dia mengasihi ibunya karena dia mengambil alih hukuman cambuk tadi, dan dia adalah jenderal yang adil, ya, saudara. Jadi saudaraku, dilema ini diselesaikan dengan cara begini, saudaraku. Allah menunjukkan kasih-Nya, ya, dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Itulah gambaran Yesus Kristus atau Allah itu sendiri yang menanggung dosa orang lain, yang menanggung hukuman atas dosa umat manusia, seluruh umat manusia, ya. Jadi
Siapakah itu Kristus? Saudaraku, Kristus adalah Allah dan manusia. Kristus atau Yesus 100% manusia dan 100% rohnya adalah Allah itu sendiri, saudara. Ya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin, saudaraku. Firman itu adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah firman. Kemudian Yesus adalah manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Manusia Yesus itu diam. Firman itu diam di antara manusia, di tengah-tengah manusia. Kemudian apa yang dilakukan Kristus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan memperagakan, ya, ini karena cuacanya angin banget ya saudara, tapi tidak apa-apa. Atau begini, saya akan peragakan. Lihat, seandainya tangan kanan saya ini Allah dan tangan kiri saya ini adalah manusia. Allah menawarkan hidup kekal kepada manusia secara gratis, cuma-cuma, seperti kita mendapat hadiah, tidak usah bayar. Sekalipun tidak bayar atau gratis atau cuma-cuma, semua orang tidak bisa dapat masuk surga. Apa yang menghalangi, saudara? Yang menghalangi, misalkan yang tadi adalah dosa seumur hidup, usia 80 tahun adalah 80.000 dosa. Ini misalkan ditulis, ya, ditulis begini. Inilah dosa yang menghalangi. Ini yang menghalangi manusia tidak bisa masuk surga. Kemudian karena Allah itu sifatnya adalah kasih. Kasih apa, saudara? Tidak mau menghukum, tapi Allah juga punya sifat adil. Jadi setiap pelanggaran, setiap dosa harus dihukum. Seperti tadi saya katakan, terjadi dilema. Bagaimana? Kasih katanya tidak mau menghukum, sementara sifat yang adil harus menghukum. Gimana sih? Nah, saudaraku, inilah Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya, melalui pengorbanan diri Allah itu di dalam Yesus Kristus. Ada perbedaan, saudara. Di sini manusia yang ada dosa, Yesus tidak berdosa. Ini seandainya, ya. Tetapi Allah menimpakan dosa seluruh umat manusia kepada Yesus. Dia yang tidak berdosa dijadikan menjadi berdosa. Nah, apakah dosa itu hanya dipegang saja oleh Yesus Kristus? Tidak, saudara. Dosa seluruh umat manusia ini dibawa Kristus di kayu salib. Ya, dia menjalani penderitaan, menjalani hukuman atas dosa manusia. Dia menggantikan hukuman dosa manusia. Saudara, ketika Yesus di kayu salib mau menghembuskan nafas atau mau mati, dia berkata, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Bahwa Yesus sudah selesai, ya, menjalankan, melakukan, membayar dosa manusia. Ya, kemudian dosa ini dibawa ke kubur. Ya, setelah Yesus wafat, dia dikubur 3 hari 3 malam. Kemudian Yesus bangkit, ya. Dia hidup, dan ketika Yesus naik ke surga, Yesus tetap menawarkan hidup kekal. Dan hidup kekal atau surga atau anugerah hidup kekal, anugerah surga ini bisa kita terima dengan iman. Apa, saudara? Iman. Nah, jangan salah, saudaraku. Banyak orang yang tidak tahu iman yang bagaimana. Oke, saya akan jelaskan kepada
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, iman ibaratnya adalah kunci ya. Ini ada 3 kunci serupa ya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah geriginya tidak sama. Misalkan satu gerigi saya buat buka lemari, nggak bisa, karena ini gerigi ini untuk pintu. Kemudian yang kedua juga geriginya beda ya saudara. Yang ketiga juga beda. Nah, inilah gambaran iman ya. Iman yang pertama adalah iman yang melompat dalam gelap. Saudaraku, melompat dalam gelap itu bagaimana saudara? Melompat dalam gelap itu artinya bahwa dia percaya tapi tidak tahu atas siapa yang dipercaya. Ya, jelasnya begini saudaraku. Dia percaya pada Tuhan Yesus. Ya. Dia tahu itu Tuhan Yesus. Tapi dia tidak tahu siapa yang dipercaya. Ya, seperti begini. Banyak orang menjadi Kristen karena keturunan, hanya ikut-ikutan. Mungkin opa, oma, opung-opungnya, opung doli semua Kristen, mama papanya Kristen, makanya dia juga jadi Kristen. Nah itu hanya ikut-ikutan ya. Kemudian yang kedua, iman yang berdasarkan akal saja. Jadi tahu siapa yang dipercaya, dia tahu yang dipercaya itu siapa dan dia setuju, tetapi dia tidak mengandalkan. Ya, dia tidak mengandalkan saudaraku. Itu iman kedua yang tidak menyelamatkan juga. Yang ketiga adalah iman yang sementara. Iman yang sementara ini adalah iman yang tahu dan setuju bahwa Yesus Kristus itu bisa memberikan permohonan doa saudara. Misalkan ya sakit, berdoa kepada Tuhan Yesus disembuhkan. Ya, kelemahan ekonomi, berdoa kemudian diberikan berkat-berkat. Nah seperti itu. Jadi dia imannya hanya sementara. Apa yang dia perlukan di dunia ini saudaraku. Ya, ketika iman ini tidak menyelamatkan, artinya ketika iman ini tidak bisa membawa orang itu masuk surga. Jadi apa iman yang menyelamatkan? Bagi 3 ini. Misalkan ini ada kunci ini, kunci pintu gerbang surga. Hanya satu kunci yang bisa membuka pintu gerbang surga. Apa saudara? Yaitu hanya percaya, mengandalkan, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ulangi sekali lagi saudaraku. Jadi apa kunci? Satu kunci yang menyelamatkan adalah iman yang percaya, mengenal dan mengandalkan hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudaraku yang dikasihi, putar sesering mungkin ya video ini, karena saya juga menjelaskannya pelan-pelan supaya saudara cepat bisa menangkap ya. Jadi sekali lagi, kalau sekarang sudah tahu bahwa iman yang menyelamatkan, yang bisa membawa kita masuk surga itu adalah iman yang percaya, mengenal dan mengandalkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Jadi kalau Anda ditanya, kalau mati apakah yakin pasti masuk surga? Katakan, saya yakin kalau mati saya pasti masuk surga. Kalau Bapak, kalau Allah bertanya, apa alasanmu sehingga aku mengizinkan engkau masuk surgaku? Gampang kan? Anda sudah tahu. Oh iyalah Bapak, karena aku
percaya, aku mengenal, dan aku mengandalkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah metode penyampaian Injil yang mudah yang bisa saudara pelajari ya, mulai hari ini. Ya, buka YouTube dan putar berulang. Ya, untuk saudara semua, saya yakin dan percaya kalian akan menjadi penginjil-penginjil yang dipakai Tuhan dan memenangkan banyak jiwa yang kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita mendapat mahkota di surga. Amin. Haleluya. Oke. Pilih karena Ministry Studio sekarang lagi outbound ya, lagi di lapangan ya. Tuhan Yesus memberkati sahabat embun surga. Shalom, shalom, shalom. I love you.